Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kita akan masuk di materi analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis dalam menghimpun informasi secara tertulis mengenai jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan organisasi tercapai. Tujuan dari analisis pekerjaan adalah menganalisis jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, perhitungan beban kerja, lalu ada penempatan kerja dan penempatan standar kualitas kerja. Pernahkah teman-teman mendapati keadaan di mana sulit untuk menemukan sumber daya manusia yang tepat untuk menduduki sebuah posisi atau sebuah jabatan? Padahal karyawan di hire berdasarkan job description yang ada. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya analisis terhadap job description yang ada. Beberapa HRD mungkin masih menggunakan atau masih mengambil sumber dari perusahaan lain saat menjadi job description atau saat membuat job description, meskipun hal tersebut sah-sah saja dilakukan. Ternyata tanpa adanya identifikasi dan analisis kebutuhan perusahaan sendiri, job description bisa memiliki banyak kekurangan sehingga berdampak pada kualitas rekrutmen. Dalam bahasan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk mengenal analisis pekerjaan atau biasa kita kenal dengan job analysis. Hal ini dikarenakan banyak sekali kita mendapatkan atau banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari membuat job analysis, seperti mengoptimalkan pembuatan job description, seleksi kandidat, evaluasi kinerja, dan berbagai kegiatan HRD lainnya. Ada beberapa tujuan dari pembuatan job analysis. Yang pertama itu ada analisis pekerjaan berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis dan membuat pertimbangan mengenai semua informasi penting yang berhubungan pekerjaan tertentu. Lalu ada hasil analisis pekerjaan akan menjadi masukan atau dasar bagi banyak aktivitas sumber daya manusia yang efektif atau yang efisien. Analisis pekerjaan bertujuan untuk menyediakan suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan pekerjaan bagi manajemen. Selanjutnya ada analisis pekerjaan memberikan informasi mengenai deskripsi pekerjaan, memilih sumber daya manusia, melakukan evaluasi hasil kerja, dan melakukan pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang karyawan. Terus setelah menyelesaikan pengumpulan data untuk analisis, kompetensi pekerjaan diidentifikasi dan didefinisikan dengan jelas dan dapat digunakan di seluruh tahapan pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, penilaian pra-perekrutan, hingga pelatihan karyawan. Berikutnya ada hasil dari analisis pekerjaan atau deskripsi pekerjaan. Yang pertama ada daftar tugas. Kita harus membuat daftar tugas. Daftar tugas bagi karyawan baru itu tadi, terus tanggung jawab, terus aliran tanggung jawab dan pelaporan. Terus kondisi kerja, bertanggung jawab penyediaan yang dituntut dan tanggung jawab penyediaan yang dituntut suatu pekerjaan, spesifikasi pekerjaan. Lalu ada menyatakan tentang kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Berikutnya ada tuntutan pekerjaan terhadap aspek manusianya yang menyangkut syarat pendidikan, keterampilan, dan kepribadian dari sang pelamar. Berikutnya ada langkah-langkah analisis pekerjaan. Tentukan kegunaan hasil informasi analisis jabatan. Uraian jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan. Lalu kumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi, bagan organisasi, jenis-jenis pekerjaan yang ada, lalu seleksi orang yang akan diserahi jabatan yang dianalisis. Berikutnya ada kumpulkan informasi analisis jabatan yang meliputi ada aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, kondisi kerja, syarat-syarat pengisi jabatan. Berikutnya ada verifikasi kebenaran data
atau informasi kepada pekerja dan atasan langsung. Susun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, lalu ramal atau perhitungan kemungkinan pengembangan analisis jabatan terhadap perkembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Untuk apa pekerjaan dianalisis? Untuk apa pekerjaan dianalisis atau deskripsikan dan disediakan spesifikasinya? Yang pertama itu ada untuk menentukan tugas-tugas dan pekerjaan serta keterampilan yang dibutuhkan. Yang berikutnya ada membuat list tugas, tanggung jawab, pelaporan, kondisi kerja, supervisi jabatan atau pekerjaan, syarat-syarat manusianya. Berikutnya ada informasi apa saja yang dikumpulkan. Nah, kita membutuhkan informasi. Yang pertama itu ada aktivitas kerja. Ada perilaku manusia, membersihkan. Kalau aktivitas kerja itu ada membersihkan, menjual, mengajar, bagaimana, mengapa, dan kapan aktivitas dikerjakan. Lalu ada mesin, alat, peralatan, dan alat-alat bantu kerja. Seperti produk-produk dibuat, terus bahan-bahan yang diproses, terus pengetahuan. Lalu ada jasa pelayanan, ada standar prestasi kerja atau kinerja, terus ada pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja. Lalu ada perilaku manusia. Perilaku manusia itu ada apa? Yang pertama itu ada berpikir atau berperasaan, berkomunikasi, memutuskan, menulis. Tuntutan pekerjaan yaitu mengangkat, berjalan, dikendalikan. Lalu ada konteks pekerjaannya. Konteks pekerjaan apa saja? Yang pertama itu ada kondisi kerja, ada jadwal kerja, ada konteks organisasional, ada yang namanya konteks sosial. Ada persyaratan manusianya. Yang pertama itu ada atribut-atribut personal. Yang pertama itu ada kecerdasan, karakteristik fisik, kepribadian, ketertarikan atau keinginan. Lalu penggunaan informasi analisis pekerjaan. Nah, apa aja sih penggunaan informasi analisis pekerjaan? Pertama itu ada analisis pekerjaan. Di paling atas itu kita ada dalam bentuk seperti bagan. Kita membuat analisis pekerjaan, lalu deskripsikan pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Setelah itu ada keputusan rekrutmen dan seleksi. Lalu ada penilaian kinerja, lalu ada evaluasi pekerjaan kompetensi, lalu kebutuhan pelatihan. Nah, kita akan jelaskan sedikit tentang dari bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen dan seleksi itu ada yang namanya analisis pekerjaan, menyediakan informasi tentang apa pekerjaan yang dilakukan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Membantu manajemen memfokuskan siapa yang dipilih untuk direkrut dan dipekerjakan. Lalu ada kompensasi. Kompensasi itu apa? Analisis pekerjaan menyediakan informasi untuk menentukan nilai-nilai setiap pekerjaan dan kelas yang tepat bagi tiap pekerja tersebut. Nilai pekerjaan, gaji, bonus, reward, ataupun apapun itu yang ada di perusahaan itu yang akan diberikan kepada karyawannya. Berikutnya ada penilaian kerja. Penilaian kerja itu ada manajer menggunakan analisis pekerjaan untuk menentukan aktivitas khusus pekerjaan dan standar kinerja dari pekerjaan tersebut. Berikutnya ada pelatihan. Deskripsi pekerjaan memperhatikan aktivitas dan keterampilan, dan oleh karenanya juga pelatihan juga dibutuhkan. Lalu ada pemantauan pelaksanaan pekerjaan. Terus membantu menemukan tugas yang belum ditetapkan. Terus ada namanya evaluasi jabatan. Informasi analisis jabatan memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat atau ringannya pekerjaan, terus besar kecilnya risiko yang dihadapi pekerja, lalu ada sulit atau mudahnya mendapatkan personil. Dengan demikian perusahaan dapat menetapkan gaji dan posisi jabatan tersebut. Promosi dan pemindahan. Informasi analisis jabatan akan digunakan untuk membantu menemukan atau menentukan promosi atau pemindahan karyawan, atau biasa disebut itu namanya rotasi. Dalam perusahaan itu biasa kita sering adanya rotasi atau perputaran karyawan dari bagian A ke bagian B. Oke, berikutnya ada yang namanya organisasi. Informasi yang diperlukan dari analisis jabatan seringkali memberikan petunjuk bahwa organisasi yang ada perlu diperbaiki.
Misalnya dari sisi budaya, dari sisi perilaku karyawannya. Berikutnya ada pemerkayaan pekerjaan. Nah, informasi analisis jabatan dapat digunakan untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. Terus ada penyederhanaan pekerjaan. Informasi analisis jabatan digunakan juga untuk menyederhanakan atau menspesialisasi atau informasi analisis jabatan digunakan juga untuk menyederhanakan pekerjaan atau spesialisasi pekerjaan dengan dikembangkan perusahaan dan dengan perkembangan perusahaan dan spesifikasi yang mendalam mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam suatu jabatan semakin terspesifikasi. Yaitu berikutnya itu ada penempatan. Nah, informasi analisis jabatan digunakan untuk menempatkan para karyawan yang pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan agar mereka bekerja secara efektif. Lalu ada peramalan dan perekrutan. Informasi analisis jabatan digunakan untuk peramalan informasi analisis jabatan digunakan untuk peramalan dan perekrutan tenaga kerja yang akan dibutuhkan perusahaan. Lalu ada orientasi induksi. Orientasi induksi. Informasi analisis jabatan digunakan untuk orientasi dan induksi bagi karyawan baru mengenai sejarah perusahaan, hak dan kewajibannya, lalu ada menginduksi dan lainnya. Berikutnya ada metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Ada yang pertama itu ada namanya wawancara. Wawancara banyak digunakan, wawancara individual dengan tiap-tiap karyawan, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki pekerjaan yang sama, lalu ada wawancara supervisor dengan satu atau lebih supervisor yang mengetahui pekerjaan tersebut. Terus ada petunjuk wawancara. Ada beberapa hal yang menjadi petunjuk dalam melakukan wawancara. Yang pertama itu ada analisis pekerjaan. Dan supervisor perlu mengidentifikasikan pekerjaan yang mengetahui dengan baik dan objektif. Terus membangun hubungan dengan yang diwawancarai. Berikutnya adalah mengikuti petunjuk atau daftar atau checklist yang terstruktur. Berikutnya adalah meminta pekerja untuk menulis tugas-tugas sesuai dengan urutan pentingnya dan frekuensi kejadiannya. Berikutnya adalah meninjau dan menguji data. Contoh pertanyaan dalam wawancara. Salah satu contohnya adalah apa pekerjaan yang dilakukan. Setelah itu, apa tugas utama pada posisi Anda? Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Lalu ada di lokasi fisik seperti apa Anda bekerja? Terus apa syarat pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan jika diperlukan sertifikat atau lisensi yang dibutuhkan. Terus pada aktivitas apa Anda berpartisipasi? Terus apa tanggung jawab dan tugas-tugas dalam pekerjaan Anda? Lalu ada apa tanggung jawab dasar atau standar kinerja dari pekerjaan Anda? Lalu apa tanggung jawab Anda? Kondisi atau lingkungan kerja yang dibutuhkan pada pekerjaan Anda? Lalu ada apa sih tuntutan fisik? Apa tuntutan fisik pekerjaan Anda? Tuntutan emosional dan mental? Kondisi kesehatan dan keamanan? Apa yang dibutuhkan? Lalu ada juga apa Anda diharapkan pada kondisi beresiko atau kondisi tidak seperti biasa atau umumnya. Berikutnya itu ada observasi atau pengamatan. Nah, pada saat observasi mungkin dikombinasikan dengan wawancara. Berikutnya ada buat catatan yang lengkap. Lalu berbicara dengan orang yang diobservasi. Jelaskan apa yang terjadi dan mengapa. Tanyakan berbagai pertanyaan. Lalu ada yang namanya buku harian partisipan. Nah, ada menghabiskan waktu, laporan diri, terus mengingat apa yang dikerjakan terlebih dahulu. Teknik-teknik kualitatif, kuesioner, analisis posisi digunakan untuk data yang
dapat dikualifikasikan berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab dari berbagai macam pekerjaan. Analisis jabatan fungsional. Nah, metode yang mengklasifikasikan dan membandingkan setiap jenis pekerjaan, tetapi instruksi, alasan pertimbangan dan kemampuan matematik dan verbal penting untuk dilakukan tugas pekerjaan. Terus berbagai sumber informasi, terus menulis deskripsi pekerjaan atau jabatan. Yang pertama itu deskripsi pekerjaan. Suatu pernyataan tertulis tentang apa sesungguhnya dilakukan oleh pemegang pekerjaan. Bagaimana dia melakukannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dijalankan. Misalkan dia dalam kondisi happy atau dalam kondisi terpaksa, itu harus diketahui. Lalu berikutnya ada informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, dan aspek-aspek pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Tidak ada format standar, tetapi kebanyakan uraian membuat bagian-bagian tentang yang pertama ada identifikasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, lalu ada kewajiban, lalu ada tugas pemegang pekerjaan, lalu ada standar kinerja, terus kondisi kerja dan lingkungan fisik. Berikutnya itu ada identifikasi pekerjaan atau jabatan. Pertama itu judul, tanggal, terus disetujui, supervisor title, gaji atau salary, grade level. Berikutnya ada menulis spesifikasi pekerjaan atau jabatan. Spesifikasi pekerjaan menunjukkan orang macam apakah yang direkrut dan dalam kualitas apakah orang tersebut hendak diuji. Lalu ada uraian persyaratan, kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan dengan baik dan kompeten. Berikutnya terus ada spesifikasi pekerjaan berdasarkan judgement. Kebanyakan spesifikasi pekerjaan datang dari perkiraan orang yang terdidik seperti supervisor dan manajer sumber daya manusia. Terus ada prosedur dasar adalah dengan bertanya apa yang harus dimiliki dalam hal pendidikan, kemampuan, intelijensi, pelatihan, dan lainnya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Ada spesifikasi pekerjaan menggunakan analisis statistik. Isi spesifikasi pekerjaan itu adalah sebagai berikut. Ada itu tingkat pendidikan pekerja, lalu ada jenis kelamin pekerja, terus ada keadaan fisik pekerja, terus pengetahuan dan kecakapan kerja, lalu ada batas umur pekerja, lalu ada minat dan bakatnya, terus ada minat pekerjanya, terus ada emosi dan temperamen pekerja, lalu ada pengalaman kerja. Statistik dan analisis pekerjaan. Tujuan untuk menentukan secara statistik hubungan antara beberapa prediktor dan sifat manusia seperti tinggi, intelijensi atau keterampilan jari dan beberapa indikator atau kriteria keefektifan kerja seperti prestasi kerja, apa yang dinilai oleh supervisor. Terus ada prosedurnya ada lima. Yang pertama itu ada menganalisis pekerjaan, menilai sifat-sifat personal, ada tesnya, lalu ada mengukur prestasi kerja berikutnya, lalu ada yang namanya menganalisis secara sistematis hubungan antar sifat dan prestasi kerja. Terus ada namanya job evaluasi atau job evaluation. Menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil, resiko pekerjaan dan memberikan nama, ranking, serta harga atau gaji suatu jabatan. Bila pekerjaan berat, sukar, beresiko besar, dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji semakin besar. Sebaliknya, bila pekerjaannya mudah,
ringan, resiko kecil, tanggung jawab kecil, dan ranking jabatan rendah, maka gaji jabatan pun semakin kecil. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di mata kuliah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.